Skizofrenia, hidup tentang pasang surut luka dan kesembuhannya. Hancur. Regan menoleh dari tempat duduk ketika bunyi ketukan pintu terdengar berulang kali dari ruang tamu. "Iya, sebentar," teriaknya bangkit dari kursi. Bergegas jemarinya melipat koran di tangan, kemudian meletakkannya ke meja kecil. Ia melirik ke arah jam dinding. Pukul 5 pagi. Siapa yang memutuskan untuk berkunjung sepagi ini? Pintu terbuka. Sontak ia terkejut dengan kehadiran seseorang di luar sana. Seorang wanita tampak menangis sembari mencengkeram sikiku kurinya. Tak lupa binar matanya begitu sendu menatap Regan, penuh kehancuran. "Farah, kamu kenapa?" Titikan air mata itu pun deras, diiringi lenguhan kasar yang menandakan dirinya terluka akan sesuatu. Regan lekas memeluknya, membiarkan pujaan hatinya itu melepas nestapa dalam dirinya. "Udah, gak apa-apa. Mas ada di sini," ucap laki-laki itu lirih, tepat di telinga wanita yang tak lain adalah istrinya sendiri. Berharap situasi lebih tenang, tetapi kata-kata manis itu hanya membuat Farah makin merengut. Regan bahkan belum tahu persis apa yang terjadi pada Farah. Apakah ia terjatuh atau mungkin tertabrak oleh sesuatu? Ia masih belum tahu pasti. Pikirannya tidak berpikir lain selain dua hal itu. Mulai khawatir, Regan dengan tenang bertanya, seraya menyisir helaian rambut Farah. "Ceritain semuanya ke Mas. Apa yang sudah terjadi sama kamu?" Farah masih tersedu-sedan dalam tangis tanpa mau menjawab ucapan Regan. Paham karena tidak mendapat jawaban, Regan memundurkan wajah, menegakkan kepala, dan menatap jatuh ke bawah. Ibu jarinya bertemu dengan dagu milik Farah, lalu mulai mengangkatnya perlahan, menggiring sorot mata Farah agar mau menatap balik matanya. "Farah," wanita itu menghempas pandangannya, berhenti menatap wajah Regan. "Cerita sayang, kamu tahu kalau Mas gak akan diam aja lihat kamu pulang-pulang seperti ini," lanjutnya. Farah masih bungkam, membuat perasaan khawatir Regan menggebu-gebu begitu hebatnya. Siapa yang tidak khawatir mendapati sang pujaan hati pulang dalam keadaan kacau? "Jelasin sama aku, apa yang udah terjadi? Kamu diapain? Siapa yang udah jahatin kamu? Cerita sama aku, Farah."
Rintikan air cukup deras mengalir di pelupuk mata Farah. Sayang, cerita. Bilang sama Mas, apa yang udah terjadi sama kamu? Tanya Regan, menghapus air mata wanita itu. Tetapi Farah tetap bungkam. Dengan sabar Regan bertanya kembali, Farah, aku mohon cerita sama Mas. Ia sedikit menjeda. Kamu tahu, Mas gak akan diam aja lihat kamu pulang dengan keadaan seperti ini. Hingga Regan mulai lelah bertanya. Ia pun bingung harus bagaimana. Tanpa jawaban Farah, ia tak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sayang, ucap laki-laki itu lirih penuh harap. Farah menggigit bibir bawahnya, gemetar. Lalu mencengkeram kuat kaos hitam polos yang digunakan Regan. Rasanya begitu sakit. Perihal memaksa diri untuk kembali mengingat kejadian malam hari tadi, seolah-olah mengucap sepatah kata pun terasa menyakiti diri sendiri. Sebab makin dipaksa untuk mengingat, maka makin terasa pula sakitnya. Ia jamin Regan tidak akan memahami betapa sakitnya itu. Farah, cerita sama aku. Regan berkaca-kaca memandang lawan bicaranya itu putus asa. Sedikit sesak di dada karena tak tahu harus berbuat apa. Aku gak bisa lihat kamu kayak gini, lanjutnya. Regan merunduk, menahan air matanya untuk jatuh. Entah karena apa. Tetapi rasanya seperti ia merasakan sakit yang sama. Sakit yang juga dirasakan oleh Farah. Hanya saja ia tidak paham sakit apa yang sebenarnya dirasakannya. Mereka perkosa aku, ucap Farah terisak. Sontak sorot mata yang jatuh tadi mendelik menatap Farah. Ia berharap salah dengar. Tetapi mata hitam itu tampak mengatakan hal yang sejujurnya. Tubuhnya agak tergontal lemas, seperti akan pingsan. Tekad dalam dirinya masih mengatakan ketidakpercayaan. Selepas itu, ia memindahkan tautan tangannya dari pinggang ke bahu Farah. Kemudian mencengkeramnya kuat-kuat tanpa sebab. Mereka siapa? Bilang Far, siapa mereka? Gertak Regan membuat wanita itu gemetaran. Aku gak tahu. Mereka bawa aku gitu aja. Balas wanita itu dengan nada suara makin samar. Berapa orang? Farah mengerjap beberapa kali. Tak mau sedikit pun menjawab pertanyaan yang dilontarkan Regan padanya. Tetapi emosi tampaknya sudah menguasai sepenuhnya diri Regan. Farah, jawab.
Tak pernah sekalipun Farah mendengar suaminya itu menggertak untuk alasan apapun. Bukannya merasa kecewa, ia hanya merasa heran. Mengapa bibir ini sulit sekali untuk menjawab pertanyaan semudah itu? Padahal hati kecilnya tahu bahwa Regan sedang mencemaskan dirinya saat ini. Ia lantas memeluk tubuh Regan begitu erat. Lagi-lagi, menangis menjadi cara baginya menguak rasa sakit di hati. Regan menarik nafas cukup dalam, mencoba untuk tenang, lalu memeluk balik tubuh istrinya karena rasa bersalah. Maafin aku, kita masuk ya, kamu kedinginan. Memang ada baiknya ia tak perlu bersikap sebegitunya pada Farah. Padahal ia tahu bahwa Farah sendiri masih terkejut akan hal yang baru saja menimpa dirinya. Tetapi hatinya bersua sakit, seolah-olah merasakan sakit yang Farah rasakan. Perasaan hancur dan rasa bersalah seolah-olah merenggut dirinya. Setelah menghabiskan waktu cukup lama, akhirnya Farah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin wanita usia 25 tahun itu pun tak tahu menau soal yang baru saja terjadi. Sekarang tinggal bagaimana Regan mengambil sikap atas dampak yang mungkin menjadi luka tersendiri bagi Farah.